يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع. Al-Quran itu apa ya, ayat. Iya, kayak kitab-kitab suci Al-Quran itu kayak apa sih, kayak pasal-pasal di ini deh, itu buat agama Islam. Kalau tentang Al-Quran kan petunjuk kehidupan manusia. Yang saya ketahui apa itu Al-Quran, yang saya tahu kitab suci umat muslim. Al-Quran adalah salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia, khususnya melewati malaikat Jibril dan Nabi Muhammad, itu sebagai petunjuk bagi seluruh alam semesta. Ya, dari Nabi untuk umatnya. Al-Quran diturunkan, jadi diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan itu dua kali ya, maksudnya dua periode, itu secara langsung dari Allah secara langsung pertama, lalu yang kedua dari malaikat Jibril melalui Nabi Muhammad melewat. Seperti itu yang saya ketahui sih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Quran diturunnya itu apa namanya, yang apa itu, Lailatul Qadar. Al-Quran lupa juga. Agak lupa ya. Kapan Al-Quran itu turunkan itu ya di bulan Ramadan, di tanggal 17 yang biasa dikenal sebagai Nuzul Quran. Diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ya, kita kan ya jadinya untuk dipelajari dan diamalkan ya. Ya, kewajiban kita sebenarnya sih banyak, Bang. Kalau Kewajiban umat muslim Al-Quran yang pertama adalah mengimaninya sesuai dengan rukun iman, beriman kepada kitab Allah gitu kan. Pertama mengimaninya, yang kedua tentu membacanya, mengamalkannya, menghafalnya kalau bisa, terus membaca artinya dan mentadaburinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimi rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada, insya Allah pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan tentang apa itu Al-Quran, kapan itu Al-Quran diturunkan, dan apa kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah kalamullah, atau bahasa kita adalah firman Allah. Mana Khalil Al-Khattan dalam kitabnya menyebutkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawati. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membacanya mendapatkan pahala ibadah. Wa qala al-jumhurul ulama, dan kebanyakan ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran adalah kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-manqul bitawattur wal muta'abbad bitilawatih. Al-Quran adalah pertama sebagai kalamullah. Jadi jelas sahabat-sahabat sekalian, Al-Quran ini bukan ucapan Rasulullah, bukan ucapan juga malaikat Jibril, apalagi ucapan manusia biasa seperti kita.
jelas disebutkan Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah ucapan Allah. Al-Mu'jiz, Al-Quran sebagai mukjizat. Mukjizatnya siapa? Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-manqul bitawatur, diterima dengan secara mutawatir, wal muta'abbad bitilawati. Dan orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran maka mendapat pahala ibadah ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Itulah Al-Quran, sehingga kita sebagai orang yang beriman maka wajib kita meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, karena dari 6 rukun iman yang kita pahami salah satunya adalah beriman kepada kitab Allah. Maka jika kita sebagai orang Islam, jika kita mengaku beriman kepada Allah tapi belum mampu membaca Al-Quran, apalagi memahami dan mengamalkannya, maka bisa jadi rukun iman kita berkurang karena pengetahuan kita tentang Al-Quran belum bisa dipercaya. Oleh karena itu, beriman kepada Al-Quran merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kapan Al-Quran itu diturunkan dan kepada siapa Al-Quran diturunkan? Pertama, Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tahapan-tahapannya, sehingga para ulama mengatakan ada 3 tahapan Al-Quran itu diturunkan. Pertama dari Allah ke Lauhul Mahfuz, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Buruj ayat 21 dan 22. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Pertama ke Lauhil Mahfuz. Yang kedua, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah fi sama'id dunya. Dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah atau langit dunia. Para ulama sepakat diturunkan di sini secara keseluruhan dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kemudian di fase yang ketiga, maka inilah yang disebut dengan fase dari langit dunia diturunkan kepada qalbunnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diturunkan secara berurutan, secara tidak secara keseluruhan, ya. Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin bilisanin arabiyyin mubin. Jelas bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua yang berkaitan dengan Al-Quran maka Allah akan muliakan karena kemuliaan Al-Quran tersebut. Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia, maka siapapun yang berinteraksi, berhubungan dengan Al-Quran, maka akan Allah muliakan. Malaikat Jibril ketika menerima amanah untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW, maka menjadi sayyidul malaikah, menjadi pimpinannya para malaikah. Allah muliakan lewat Quran yang dibawanya. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah menjadi khairul bariyah, Rasulullah menjadi khairun nas, Rasulullah menjadi makhluk yang paling baik, menjadi manusia yang paling baik. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepadanya. Al-Quran diturunkan di 2 kota suci, di kota Makkah dan Madinah. Maka 2 kota ini menjadi kota yang mulia. 2 negara ini menjadi 2 negara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Quran diturunkan di 2 kota tersebut. Kemudian Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah karena di dalamnya turun Al-Quran. Diturunkan di malam Lailatul Qadar, maka menjadi malam 1000 bulan, menjadi malam yang dimuliakan karena di dalamnya turun Al-Quran. Dan wallahi la ilaha illahu, demi Allah tiada Tuhan selain Allah,
jika Al-Quran berada di dalam jiwa seseorang, jika Al-Quran menjadi pedoman hidup seseorang, maka Allah akan muliakan orang-orang tersebut. Khairun nas anfa'uhum linnas, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, maka dialah sebaik-baik manusia. Oleh karenanya, sahabat-sahabat sekalian, yuk terus untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah kita menjadi mulia bukan karena kita, tapi kita mulia karena dimuliakan oleh Al-Quran. Sekali lagi, siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah akan Allah muliakan, bukan karena kecerdasan kita, tapi karena kemuliaan Al-Quranul Karim. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan datang dari diri pribadi. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.